Pura-pura lumpuh. Episode 52 Setinggi Langit. Karya Via Raya. Dengan berat hati, Prita turun dari ranjang pasien dengan memegang tiang infus di tangan kirinya. Ia berjalan seolah-olah tidak memiliki keinginan untuk hidup lagi. Pikirannya melayang memikirkan apa yang akan terjadi. Pak, Bapak nggak akan ngapa-ngapain Prita karena nggak sopan sama Mas Firas kan? Tanya Prita takut-takut setelah keluar dari ruangan. Tatapan mata Susilo tajam, bahkan lebih tajam dari mulut Fanya. Ia mengangkat tangannya seperti hendak memukul Prita, sampai-sampai Prita menunduk pasrah sambil memejamkan matanya. Ampun Pak, ampun. Prita janji gak akan ngelakuin itu lagi, kata Prita ketakutan. Kamu kenapa? Emang kamu pikir Bapak mau ngapain? Tanya Susilo mengusap-ngusap kepala putrinya yang selama ini ia rindukan. Ternyata Susilo mengangkat tangannya ingin mengusap puncak kepala putrinya. Namun, sang putri justru berpikir yang macam-macam. Maaf Pak, Prita kira Bapak mau. Sahut Prita terhenti. Mau apa hayo? Potong Susilo. Enggak kok Pak. Prita terlalu menonton drama Korea, jadi pikirannya ala-ala drama Korea gitu, negative thinking. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Gak sopan, gak baik juga. Apalagi sekarang kamu sedang mengandung. Meskipun janin yang ada di dalam perut kamu masih sangat kecil, tapi dia bisa mendengar suara-suara. Dan satu lagi, kendalikan diri kamu. Jangan pernah memikirkan sesuatu yang tidak-tidak. Pikiranmu harus selalu positif. Karena janin yang ada di perutmu ini bisa merasakan apa saja yang ibunya rasakan. Paham? Bukan tamparan yang dilayangkan seperti dulu. Justru ia menasehati putrinya dengan cara baik-baik. Karena saat ini Prita bukan anak kecil lagi. Prita yang sekarang sebentar lagi akan menyandang status seorang ibu. Tidak pantas bagi Susilo jika harus memperlakukan putrinya seperti dulu. Iya Prita paham Pak. Prita akan ingat baik-baik nasihat dari Bapak. Sahut Prita tersenyum bahagia sambil memeluk ayahnya. Bapak dan anak saling berpelukan dan terlihat sangat akur. Memang sebelumnya mereka berdua tidak pernah ada masalah. Hanya masalah ketika Firas datang melamar saja. Dan masalah itu datang juga karena Prita sendiri yang buat. Demi membuat Firas mengurungkan niatnya untuk meminangnya. Sini Bapak bantu kamu, kata Susilo membantu Prita membaringkan tubuhnya di ranjang pasien. Suami kamu itu orang baik. Di dunia ini gak ada menantu yang sebaik dan seperhatian seperti dia, kata Susilo duduk di kursi sebelah ranjang pasien. Laki-laki Parubaya itu memuji kebaikan menantunya setinggi langit. Karena kenyataannya memang seperti itu. Maksud Bapak? Tanya Prita menautkan kedua alisnya. Kamu tahu nggak, selama ini suami kamu datang ke rumah mengunjungi Bapak dan Ibu? Tanya Susilo. Enggak Pak. Kalau sekarang Bapak udah punya usaha sendiri, kamu tahu nggak? Tanya Susilo lagi. Enggak juga Pak. Sahut Prita menggeleng. Lagi-lagi jawaban Prita sama. Ia tidak tahu mengenai hal itu, karena memang Firas tidak pernah menceritakan semuanya pada Prita. Nah Firas itu setiap 2 minggu sekali akan datang ke rumah, bawa banyak makanan, sembako, bahkan amplop berisi uang. Yang paling lucu dan bikin Bapak ketawa,
Dia bilang isi amplop itu buat uang jajan bapak sama ibu. Emangnya dia pikir bapak sama ibumu itu anak kecil? Ujar Susilo sambil sesekali tersenyum geli mengingat bagaimana obrolannya dengan Firas. Dan kenapa bapak bisa memiliki usaha sendiri? Itu juga karena suamimu. Dia membelikan bapak ruko 2 lantai. Tapi bapak menolak dan menerimanya dengan cara setiap bulan akan membayar uang sewa. Terang Susilo menjelaskan. Prita menatap ayahnya tidak percaya. Semua yang ia dengar terlihat seperti mimpi. Sikapnya yang ceplas-ceplos tidak sopan, bahkan pernah menyakiti hati suaminya meski tidak ia sadari. Ternyata dibalas dengan indahnya. Tapi yang bapak omongin bener kan? Gak cuman pengen bikin Prita berubah sikap sama Mas Firas kan? Tanya Prita menatap ayahnya lekat. Ya enggak lah, emang kenyataannya gitu kok. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa tanya sama ibumu. Jawab Susilo. Wajah Prita seketika berseri-seri. Hatinya terasa membuncah. Ingin sekali rasanya memeluk tubuh suaminya. Ia tidak menyangka bahwa Firas merupakan sosok sempurna luar dan dalam. Baik sempurna secara fisik maupun hatinya. Dan tentunya baik secara materi. Gadis itu merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Firas. Gue bener-bener gak nyangka. Ternyata apa yang dikatakan Anggi bener. Gue gak tahu kebaikan apa yang pernah gue lakuin di masa lalu. Sampai-sampai gue beruntung banget bisa ngedapetin Om Firas. Batin Prita. Terlihat seseorang memutar knop pintu. Ketika pintu terbuka, muncul sosok ibu dan suami yang kini memenuhi hatinya. Prita tersenyum lebar menatap ke arah suaminya. Ia ingin bangkit, berlari dan memeluknya. Namun tidak memungkinkan baginya karena ada kedua orang tuanya di antara mereka berdua. Melihat istri kecilnya tersenyum lebar membuat Firas bergidik ngeri. Tatapan mata Prita seakan-akan sedang merencanakan sesuatu. Ada apa dengan Prita? Kenapa senyumannya membuatku merinding? Bisik Firas dalam hati sambil mengusap-ngusap kedua lengannya. Wati belum sempat mendaratkan tubuhnya di kursi. Namun Susilo sudah mengajaknya pulang. Ia ingin memberi putri dan menantunya waktu, meskipun sudah berumur. Tapi ia tahu bahwa ada yang ingin putrinya katakan pada suaminya setelah adanya pembicaraan tadi. Kita pulang yuk Bu. Ada banyak pekerjaan yang harus Bapak selesaikan, ajak Susilo. Ada banyak barang yang harus ia perbaiki di toko, dan pemilik barang elektronik akan datang untuk mengambilnya siang nanti. Jadi ia harus mengebut untuk memperbaikinya pagi ini juga. Tapi Pak, kita kan belum lama sampai, sahut Wati enggan untuk pulang. Setelah 4 tahun suaminya diberhentikan, selama itu pula ia selalu bersama suaminya di rumah. Namun setelah adanya toko reparasi, ia selalu merasa kesepian sendirian di rumah. Iya Pak, nanti aja pulangnya. Barangkali aja ibu masih kangen sama Prita, sanggah Firas. Sebenarnya ia merasa takut jika harus ditinggal berdua saja dengan istri kecilnya. Ia takut akan mendapat amukan setelah membuat istri kecilnya marah. Gak ada tapi-tapian, besok kita bisa kesini lagi. Kalau enggak, nanti sore kita balik lagi ke sini. Tapi kalau pekerjaan Bapak udah selesai. Tolak Susilo menarik tangan istrinya. Nah Firas, Bapak sama Ibu pulang dulu ya. Bapak nitip Prita, kalau sampai dia berbuat tidak sopan lagi, nah Firas kasih aja dia pelajaran biar kapok, ujar Susilo sambil berjalan keluar. Iya Pak, Bu, hati-hati. Setelah kepergian Susilo dan Wati, suasana ruangan tiba-tiba berubah sepi dan mencekam.
Prita turun dari ranjang pasien. Ia berjalan memegang tiang infus di tangan kirinya. Ia menatap Firas dengan seringainya. Tatapannya tajam menusuk jantung Firas. Ia berjalan semakin mendekat, membuat Firas semakin ketakutan. Kamu mau ngapain? Tanya Firas terbata. Ketika Prita tepat berada di depan matanya, wanita itu mencengkeram-keram baju Firas dan menariknya ke depan. Prita mengecup bibir suaminya. Firas terpaku melihat apa yang telah istri kecilnya lakukan. Kenapa sebuah kecupan yang ia terima? Kenapa? Melihat Firas terdiam membuat Prita semakin bersemangat. Ia mengecup kedua mata, kedua pipi, hidung, dan yang terakhir kening suaminya. Jika saat ini wanita itu memakai lipstik, mungkin wajah Firas akan dipenuhi bercak merah. Setelah sadar dengan apa yang istrinya lakukan, Firas mengangkat tubuh istrinya ke dalam pangkuannya. Ia melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, yaitu membalas setiap kecupan yang ia terima dan dilanjutkan dengan kecupan panjang di bibir. Tangan Firas mulai menggerilya kemana-mana. Suhu ruangan yang awalnya dingin, kini berubah menjadi panas. Terdengar nafas keduanya yang kian memburu dan beradu. Suara pintu terbuka membuat penghuni ruangan menoleh ke asal suara. Prita kelabakan merapikan pakaiannya yang berantakan. Sementara Firas, ia hanya duduk diam tidak peduli. Siapa sosok yang berani menghancurkan kesenangan dua sejoli itu? Kenapa masuk ke ruangan orang lain tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.